masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Bukannya berhenti, Rismond Sianipar yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi dari sudut pandang digital forensik Font Times New Roman ini akhirnya terus menantang Pak Jokowi dan juga orang-orang yang memberikan pembelaan. Bahkan dengan tegas, ia menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah presiden satu-satunya yang tidak mau dan tidak mengeluarkan ijazah aslinya ke ruang publik. Sepenting apakah guys? Seharus dan sekewajiban bagaimana Pak Jokowi untuk menampilkan, untuk memberikan informasi kepada publik bahwa dia memiliki ijazah palsu? Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua untuk kita menyaksikan ada satu cuplikan video di YouTube di mana ternyata Pak Rismond, dosen yang mengungkapkan tentang kejanggalan ijazah Pak Jokowi, di mana ia menyebut ada font Times New Roman yang dia nilai sebagai sesuatu yang tidak mungkin ada di ijazah mereka yang statusnya sebagai mahasiswa lulusan tahun 1985 terutama Pak Jokowi. Sebenarnya ini sudah dibantah oleh UGM, sudah dibantah, dan bukan cuma kali ini, sudah dibantah sejak 2 tahun yang lalu. Dan begitulah, karena situasi yang sampai dengan sekarang Rismond belum puas karena dia menilai bahwa Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak pernah menunjukkan ke publik mana ijazah aslinya. Sebelum lanjut, kita lihat saja langsung video berikut ini. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut? Gitu. Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia. Ijazahnya ke UGM kembali dituntut karena ponnya yang dinilai belum ada di masa itu. Ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan. Teman juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Saya ingatkan pada Pak Joko Widodo, ya, jujur itu enak tidurnya, kan Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan? Ya, Anda presiden 10 tahun, ya. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini, ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut, ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh, saya lulusan alumni UGM, ya. Sarjana Fakultas Kehutanan. Emangnya ada ya presiden selain Pak Jokowi yang pernah menunjukkan ijazahnya? Apa maksudnya satu-satunya Pak Jokowi sebagai presiden di dunia yang tidak mau menunjukkan bahwa dia lulusan UGM atau lulusan kampus ternama manapun yang kemudian memperlihatkan ijazah aslinya? Sepenting itukah seorang presiden untuk menunjukkan ijazahnya? Aku pikir ini ungkapan yang perlu kita kritik juga. Kita lanjut guys ya. Tanan UGM, ini dia. Nah, uji semua, terserah kalian, asal jangan hilang ya. Gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolot ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum lah itu. Anda kan orang Fakultas Kehutanan katanya. Siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Parah. Padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden.
Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan? Ya, Pak Joko Widodo. Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alphard, ya, Toyota Alphard, rumah dinas mewah, itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih dah, gitu, silakan uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak. Seorang negarawan, ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan, semakin percaya pada analisa saya, karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius, ya tuntut saya gitu loh, biar kita uji semua dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN, di mana Anda kos kalau di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek. Gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu ya. Kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja. Oke guys ya, aku nggak mau lanjut. Teman-teman bisa langsung membuka di channel YouTube Bidikan Rakyat semua kelanjutan videonya. Tapi yang jelas coba kita bahas sedikit di sini soal kenapa Pak Rismon ini tetap begitu percaya diri untuk menuntut kepada Pak Jokowi agar bisa membuka ke ruang publik. Memang sebenarnya begini, urusan ijazah ini kan sebenarnya urusan private ya, urusan dalam diri. Kecuali ketika dia punya kepentingan yang mensyaratkan untuk memberikan ijazah. Nah, tapi kepentingan-kepentingan tersebut, misalnya seperti mau masuk sebagai ASN, mau mendaftar sebagai pejabat, mau mendaftar sebagai orang yang akan bekerja di mungkin perusahaan swasta yang menuntut harus memberikan ijazah. Tapi itu pun ijazah yang diberikan adalah ijazah yang berbasis salinan yang kemudian mendapat registrasi atau verifikasi. Ini bukan dalam konteks kemudian memberikan ijazah asli, kecuali memang kalau dituntut ya kan, kalau dibutuhkan. Nah, ketika beliau menjabat sebagai presiden, yang didaftarkan itu, atau wali kota ya, bahkan gubernur, yang didaftarkan itu adalah salinan kopian ya. Jadi kopian yang memang sudah terregistrasi, salinan yang istilahnya sudah mendapat cap basah dari rektorat dan juga kampus. Nah, itu berarti Pak Jokowi sudah memenuhi syarat. Baru kemudian KPU atau Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum akan kemudian melakukan proses verifikasi. Nah, kalau di caleg mungkin tidak sampai diverifikasi lebih jauh, melainkan mereka cukup melihat bahwa ada registrasi atau kopian atau salinan dari ijazah tersebut benar-benar memiliki cap basah dari kampus. Tapi kalau presiden, gubernur, wali kota itu biasanya akan ada verifikasi faktual untuk kemudian mendatangi kampus. Nah, UGM itu sudah terang benderang memastikan bahwa benar orang ini pernah kuliah di UGM, orang ini sudah memiliki ijazah, orang ini sudah memiliki kegiatan KKN, memiliki kegiatan proses wisuda. Kita udah tahu kan bahwa Pak Jokowi itu ada foto wisuda yang beliau lakukan, yang beliau ikuti bersama teman-temannya, dan foto wisuda itu sudah tersebar. Nah, jadi ketika kemudian Pak Rismon ini memaksakan agar Pak Jokowi untuk mengungkapkan itu di ruang publik, apa kewajiban dari seorang Jokowi untuk mengungkapkan itu kalau semua proses yang dia lakukan sejak jadi wali kota Solo, gubernur, dan juga menjadi presiden itu sudah dilalui? Publik seharusnya mempertanyakan kepada KPU atau mempertanyakan kepada UGM. Nah, UGM sudah memastikan bahwa Pak Jokowi memang pernah menjadi mahasiswa dan mengikuti proses perkuliahan, bahkan memiliki skripsi, dan kemudian akhirnya dinyatakan lulus, dan itu sudah selesai. Kenapa harus memaksakan seseorang mengeluarkan sesuatu yang itu menjadi wilayah privatnya dia gitu? Itu kan lucu.
Saya malah setuju tindakan Pak Jokowi untuk kemudian tidak memperlihatkan ijazah aslinya. Kenapa? Karena itu menunjukkan kewibawaan seseorang gitu. Apalagi dia adalah mantan presiden. Ya, justru ketika Pak Jokowi tiba-tiba memperlihatkan ijazah aslinya di ruang publik, malah itu tindakan reaksioner. Tindakan yang seolah-olah takut kepada ancaman dan fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang yang murahan seperti Pak Arismon itu. Saya anggap murahan ya, karena tidak substansial dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan kita. Jadi dia sebagai dosen tidak kemudian membincang soal isu-isu yang lebih strategis. Tapi ya proyek yang dilakukan hari ini hanya cuma mencarikan cocok logi antara Times New Roman font yang ada di komputer dengan ijazah yang semua sudah terbantah. Bantahannya seperti apa? Ada ijazah serupa dengan Pak Jokowi, seangkatan dengan Pak Jokowi, yang tulisan fontnya sama dengan Pak Jokowi kan gitu. Nah jadi ketika Pak Arismon ini teriak-teriak, belak-belakan bicara bahwa ingin menuntut Pak Jokowi untuk melakukan hal tersebut, ya wajar. Karena dalam konteks hukum di Indonesia, siapa yang menganggap ada sesuatu yang bersalah, maka dia harus buktikan kesalahan itu. Kalau dia buktikan hanya dalam konteks digital forensik, apa semua, ya silakan laporkan saja ke polisi, laporkan saja ke pengadilan. Nanti kalau perlu silakan diberikan ruang kalau akhirnya benar-benar ia menganggap bahwa itu adalah palsu kan gitu. Jadi intinya ijazah palsu atau ijazah yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini adalah fitnah yang keji. Tidak hanya kalau Pak Jokowi bilangnya fitnah murahannya, kalau aku bilang ini fitnah keji. Kenapa? Akhirnya menggiring masyarakat untuk kemudian membenci seseorang. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi Pak Arismon ini kalau memang dia mau menganggap bahwa Pak Jokowi itu bersalah, Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu, maka yang harus dia tuntut sebenarnya bukan Pak Jokowi, tapi UGM. Silahkan Anda laporkan UGM karena sudah mengeluarkan ijazah palsu. Kan gitu. Nah, tinggal pengadilan mau tanya, mana yang dimaksud dengan ijazah palsu? Silahkan Anda buktikan seperti apa. Oh, kopi salinan itu, ya silahkan kan gitu. Nanti perdebatan ilmiahnya ya di situ, bukan ke Pak Jokowinya. Bukan Pak Jokowinya yang kemudian dia tuntut untuk kemudian menunjukkan ijazah asli gitu. Ini kan jahat gitu. Ini perbuatan yang menurutku adalah perbuatan yang betul, di satu sisi murahan, di sisi lain juga ini sangat keji dan jahat kan. Kalau sudah keji pasti jahat lah. Kan itu. Jadi Pak dosen yang mulia, yang terhormat, yang dari pikiran dan juga ucapannya akan menimbulkan pengetahuan, tolong lebih mencari isu-isu yang mungkin menunjukkan bahwa kapasitas Anda itu orang luar biasa, ketimbang Anda mengungkap sesuatu yang sebenarnya jadi bahan tertawaan juga gitu loh. Jadi wajar kalau Pak Jokowi kemudian bersikap lebih tenang dan tidak mau menggubris, karena bagi dia buat apa substansi untuk kemudian mengeluarkan ijazah asli. Tidak ada yang substansial gitu. Anda adalah presiden satu-satunya yang tidak berani mengeluarkan ijazah asli. Emangnya seluruh presiden mengeluarkan ijazah asli, memperlihatkan ke ruang publik kan gitu. Atau kita tunggu saja, ini kan TPUA ke apa itu, tim pembela umat ke apa, pembela ulama dan juga akademi apa dengan siapa ya, dengan akademisi kalau nggak salah ya, aktivis ya, oh ya, tim pembela umat dan aktivis. Ini mereka sudah laporkan ke Pak Jokowi lewat Egy Sujana dan juga gerombolannya. Kita tunggu ya, apakah bisa proses hukum yang ada di Indonesia ini untuk kemudian mendatangkan Pak Jokowi diadili dalam konteks ijazah palsu. Bagaimana mekanismenya? Ya, harus kita baca undang-undang gitu. Jadi jangan semena-mena. Kan seperti itu. Beda kalau Pak Jokowi nggak ada foto-foto kegiatan di kampus, di kelas, wisuda, kemudian bahkan dengan mahasiswa pencinta alam dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswa lainnya. Beda kalau dia nggak punya skripsi. Beda kalau kemudian kampus itu tidak memberikan semacam kepastian bahwa orang ini pernah kuliah di sini. Ya itu baru kita rame-rame mempertanyakan kuliah di mana Pak Jokowi. Kan gitu. Atau ya bisa saja dia tidak kuliah, tapi waktu dia mendaftarkan diri sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota, ijazah apa yang dia pakai? Kalau dia berikan ijazah SMA, ya udah biarin aja, ngapain lagi kita urus. Kalau dia menggunakan ijazah
kampus ijazah S1, kemudian ternyata dia tidak pernah kuliah, dia tidak ada bukti skripsi, dia tidak ada ijazah, bahkan termasuk ijazah salinan, baru rame-rame kita tuntut ini orang dari mana tiba-tiba nggak pernah kuliah gitu, tidak diakui oleh kampus, baru rame-rame kita menganggap dibohongi oleh seorang Jokowi. Ini kan enggak. Semua faktanya itu terlihat dengan terang benderang. Jadi apalagi Pak Rismon yang mau dituntut? Buat apa Anda keluar-keluar? Anda semakin memperlihatkan diri sebagai akademisi yang downgrade. Anda sebagai dosen yang justru nggak punya kemampuan berpikir yang jauh lebih jernih. Anda ini udah sentimen, Anda ini sudah membenci kepada Pak Jokowi, kan gitu. Sudahi. Semakin Anda serang, Anda semakin mendapat antipati dari publik, ya. Mungkin ada yang suka sama Anda, tapi yang suka itu adalah barisan orang-orang yang memang nggak suka sama Pak Jokowi. Tapi bisa saja orang yang gak suka sama Pak Jokowi ujung-ujungnya membela Pak Jokowi karena mereka lebih berpikir lebih rasional ketimbang Anda gitu. Kan gitu. Dari sisi substansial dan kepentingan bangsa untuk masa depan saja udah gak substansial ini masalah ijazah palsu ini. Ya mudah-mudahan Pak Rismon bisa berpikir dengan cemerlang dan juga mulai bangkit sebagai pribadi yang mengabdi kepada rakyat lewat penelitian-penelitian yang jauh lebih faktual, jauh lebih kontekstual, lebih relevan ketimbang kemudian terjebak dengan isu-isu murahan, dengan fitnah-fitnah malahan, kan gitu. Jangan sampai akhirnya terjadi konflik yang tidak berkesudahan, terjadi peperangan, terjadi amarah dari kelompok pembela Pak Jokowi, ya. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang buruk, kan gitu. Walaupun kita semua tidak berharap jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan bersama. Oke? Barangkali ini videonya ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa berpikir. Kalian kalau punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya. Pastikan juga Anda sudah like, Anda kemudian share, bahkan Anda jika berkenan subscribe. Saya Bang Bil, Offside.